Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah dengan mata kuliah MSDM. Hari ini kita akan membahas mengenai wawancara untuk kandidat. Jadi wawancara untuk kandidat dengan wawancara biasa itu berbeda. Kita lihat bersama slide-nya. Oke. Eh, jadi wawancara untuk kandidat itu memang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya wawancara itu menjadi valid dan reliable. Kita kemarin sudah belajar ya tentang validitas dan reliabilitas alat tes. Nah, kalau validitas dan reliabilitas alat tes kan sudah ada, karena yang menciptakan alat tes itu kan harus mengukur juga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Kalau wawancara, bagaimana cara mengukurnya? Sebetulnya wawancara ini tidak ada patokan berapa validitas dan reliabilitasnya. Namun, untuk menjaga agar wawancara yang kita lakukan itu reliable dan konsisten dan valid datanya, maka ada aturan-aturan yang bisa kita upayakan agar hasil wawancara itu mendekati reliable dan valid. Karena ini kan nggak dipakai untuk satu aja, misalkan ada 10 kandidat, semua mendapatkan wawancara. Nah, supaya bobot yang didapatkan itu sama, itu maka ada aturan-aturannya. Mengapa harus ada wawancara? Karena wawancara itu bagian dari prosedur seleksi untuk dapat digunakan dalam memprediksi kinerja kandidat di masa yang akan datang. Jadi, wawancara ini masih sambungan dari alat tes yang digunakan saat seleksi di pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita fokus ke alat tes, kalau sekarang fokusnya ke wawancara, tapi semuanya masih tetap sama untuk seleksi karyawan. Nah, eee, wawancara untuk seleksi itu ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama, seberapa terstruktur wawancara tersebut, yaitu berkaitan dengan bagaimana wawancara akan dilakukan. Apakah terstruktur? Terstruktur itu berarti ada pertanyaan yang harus kita baca atau kita sampaikan kepada kandidat untuk bisa dijawab. Semi terstruktur itu hanya poin-poin pertanyaan yang kita susun, nanti, ketika di lapangan, ketika sudah wawancara seleksi, itu, pertanyaannya akan berkembang. Misalkan saya lempar, semi terstruktur itu, susunan pertanyaannya hanya, eee, jelaskan pengalaman Anda, kemudian bagaimana jika Anda mendapatkan masalah, hanya itu. Nah, nanti pengalaman itu kalian lontarkan kepada kandidat. Terus nanti setelah itu pertanyaannya adalah berkembang mengikuti jawaban dari kandidat. Ketika pengalaman itu sudah pengalaman tentang, kandidat sudah terkupas, tergali dengan baik, maka kalian baru lompat ke pertanyaan kedua. Misalkan gitu, itu semi terstruktur. Ataupun sama sekali tidak terstruktur, benar-benar kalian nggak ada panduan, ya sudah lemparkan saja pertanyaan awal, nanti berkembang menyesuaikan dengan jawaban dari kandidat. Kemudian yang kedua mengenai isi wawancara. Isi berarti berkaitan dengan pertanyaan apa yang harus diajukan. Kalau tadi itu caranya, kalau ini isinya. Pertanyaannya yang bagaimana. Kemudian yang ketiga ada bagaimana perusahaan mengatur wawancara. Ini berkaitan dengan setting mengenai bagaimana wawancara akan dilakukan. Apakah one on one? One on one itu satu mohon maaf, one on one itu berarti satu wawancara, satu pewawancara dan satu kandidat atau panel. Panel itu berarti misalkan ada 2 sampai 3 pewawancara
dengan satu kandidat. Biasanya terdiri dari satu SDM, satu user. User itu adalah atasan Anda, atasan kandidat langsung ketika dia diterima. Kemudian ketiga adalah pimpinan tertinggi di perusahaan itu. Atau wawancara massal. Wawancara massal itu bisa jadi pewawancaranya satu, kemudian kandidatnya banyak banget. Jadi kebalikan dari panel. Nah, ini akan kita kupas satu-satu. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur itu merupakan wawancara yang percakapannya tidak terstruktur dan mengejar poin penting yang muncul sebagai respon pertanyaan. Artinya begini, seperti yang sekilas tadi saya bahas bahwa wawancara tidak struktur itu benar-benar tidak ada panduannya. Saya tanya, mungkin pertanyaan pertama adalah pertanyaan inti. Bagaimana Anda waktu bekerja di tempat yang dulu? Terus kan nanti kandidatnya cerita, oh saya dulu bekerja sesuai dengan prosedurnya, dan namun di sana misalkan banyak karyawan itu yang kurang dapat diajak kerjasama. Lalu kan respon pertanyaan yang munculnya adalah adanya kurang kerjasama di dalam bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya kalian kejar aja dari tidak adanya kerjasama itu. Lalu apa yang Anda lakukan ketika memang di sana kerjasamanya sangat buruk gitu. Jadi terus dikejar gitu sesuai dengan respon dari kandidat. Itu adalah tidak terstruktur. Namun tidak terstruktur ini kelemahannya adalah kadang-kadang tidak bisa mengupas poin-poin apa yang memang harus diketahui. Jadi topik itu sesuai mengalir aja, bukan kita yang menentukan. Padahal kalau wawancara, sebetulnya ada topik-topik yang memang harus digali. Nah, yang kedua, mana yang harus digunakan? Yang kedua wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mengikuti pertanyaan yang telah disusun. Yang ketiga, mana yang harus digunakan? Wawancara terstruktur lebih sering digunakan karena semua kandidat akan memiliki pertanyaan yang sama, sehingga valid, reliable, dan mengurangi subjektivitas. Jadi misalkan jika menggunakan pertanyaan terstruktur, semua orang kandidat kan akan mendapatkan pertanyaan itu. Sehingga kita akan bisa membandingkan kandidat satu dengan kandidat kedua. Misalkan aspek kerjasamanya gimana. Oh, kandidat satu begini, kandidat kedua begini. Tapi kalau tidak terstruktur, kandidat satu memunculkan tentang kerjasama, kandidat dua memunculkan tentang dia bercerita tentang leadership. Nah, itu kan menjadi berbeda. Kalau itu berbeda, kita akan sulit membandingkan kira-kira kandidat mana yang akan dipilih. Kemudian, apakah keduanya boleh dipakai? Jika memungkinkan, waktunya boleh. Karena selain menjaga konsistensi pertanyaan, juga dapat mengejar poin dari respon kandidat. Jadi, kalau keduanya dipakai, itu kalian punya pertanyaan terstruktur, tapi ketika ada hal lain yang menggelitik untuk digali, kalian boleh digali. Misalkan pertanyaan pertama mengenai pengalaman. Bagaimana ceritakan pengalaman Anda. Pertanyaan kedua mengenai apakah Anda merasa bahagia bekerja di sana? Nah, ketika pertanyaan ke satu itu dirasa cukup, ya sudah nggak usah dikembangkan, tidak usah dikejar lagi untuk mencari respon pertanyaan, tapi langsung alih ke kedua. Tapi ketika pertanyaan pertama ada hal yang menggelitik untuk dikejar lebih jauh, maka silakan untuk dikejar. Siapa tahu itu adalah data penting untuk bisa menunjukkan siapa mereka. Nah, yang kedua itu adalah sisi isi wawancara. Isi wawancara itu ada 3 hal, pertanyaan situasional, pertanyaan keperilakuan, dan jenis pertanyaan lainnya. Pertanyaan situasional itu pertanyaan yang terkait dengan
bagaimana kandidat itu akan berperilaku dalam kondisi situasi tertentu. Contohnya, bagaimana Anda akan bertindak melihat bawahan yang terlambat kerja 3 hari berturut-turut? Nah, ini kan situasinya adalah situasi ketika, ada bawahan yang terlambat. Ini bisa jadi ini hanya andai-andai, bisa jadi ini adalah pertanyaan lanjutan dari untuk mengejar respon pertanyaan. Misalkan, dia menjelaskan, mulai di tempat kerja saya itu, banyak sekali yang terlambat, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, eee, kalian bisa kejar dengan pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan seperti ini disebut juga dengan, pertanyaan situasional. Yang kedua adalah pertanyaan keperilakuan. Serangkaian pertanyaan yang terkait pekerjaan yang berfokus pada bagaimana kandidat bereaksi terhadap situasi aktual masa lalu. Kalau yang pertama hanya menunjukkan situasi tertentu, kalau keperilakuan situasi aktual masa lalu, artinya perilaku ini sudah pernah ia alami pada masa lalu. Teknik ini disebut dengan STAR, Situation, Task, Action, Result. Jadi pada situasi apa yang dia lakukan, tugasnya apa, kemudian action-nya adalah apa yang sudah dia lakukan, result-nya lalu akan seperti apa kondisi itu ketika dia sudah melakukan action tertentu. Contohnya, ceritakan mengenai saat Anda menghadapi orang marah. Itu kan situasinya orang marah. Dia cerita bla 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 bla. Terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana Anda membalikkan situasi tersebut? Apakah kondisinya lebih baik setelah itu? Nah, itu kan result. Apakah kondisinya lebih baik? Itu result. Itu adalah contoh pertanyaan keperilakuan. Jadi lebih kepada masa lalu. Jenis pertanyaan lain itu wawancara stres, wawancara yang sengaja dibuat untuk membuat pelamar menjadi tidak nyaman. Tapi ini menurut saya hindari saja karena wawancara stres itu membuat justru validitas dari hasil jawaban mereka itu menjadi tidak valid. Karena kadang-kadang orang di bawah tekanan itu sulit untuk bisa menjawab dengan normal. Tapi wawancara stres ini baik ketika Anda memang ingin mengukur seberapa tinggi tingkat stres mereka. Nah, ini biasanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kedua, wawancara terkait pekerjaan. Nah, ini mirip dengan STAR, kemudian pekerjaan teka-teki untuk melihat bagaimana kandidat saat di bawah tekanan. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan teka-teki, dia harus menjawab. Kadang-kadang, nggak usah dengan teka-teki, ditanya normal aja kan orang saat wawancara itu udah tangannya dingin, suaranya suaranya apa, menggetar gitu, kayak sudah grogi duluan. Apalagi dikasih pertanyaan teka-teki, wah semakin dia akan, panik gitu. Nah, untuk bisa melihat seberapa besar dia berada di bawah tekanan, itu bisa diberikan pertanyaan teka-teki. Misalkan, jika kamu apa, kemudian temanmu kenapa, gitu. Nah, eee, mana yang lebih baik harus dilakukan, terus apa, gitu. Jadi teka-teki yang memang mereka butuh harus menjawab, memilih, dan menganalisa. Itu nggak mudah pertanyaan kayak gitu dilemparkan. Nah, yang ketiga adalah, bagaimana cara melakukan wawancara one on one, tadi sudah saya, eee, sampaikan. Panel interviewer, jadi ini yang menginterview banyak, yang diinterview satu, kemudian wawancara online. Nah, wawancara online ini biasanya dilakukan ketika perusahaannya itu berada di area yang tidak dekat dengan kandidat, misalkan di luar negeri atau beda beda pulau misalkan. Tapi kalau di Indonesia sepertinya meskipun beda pulau, tradisinya masih tetap harus wawancara tatap muka. Tapi di luar negeri udah banyak wawancaranya adalah wawancara online. Hal ini bisa menghemat biaya seleksi dan waktu. Dan yang terakhir ada, wawancara terkomputerisasi. Jadi wawancara ini lebih kepada ada pertanyaan, kemudian Anda disuruh mengetik, jawabannya untuk disimpan di,
piranti lunak atau komputer atau apapun itu. Nah, sekarang ada 5 hal yang sering 5 hal kesalahan yang sering dilakukan oleh pewawancara. Kesan pertama kandidat. Kadang-kadang pewawancara itu melihat kesan pertama kandidat yang sudah buruk, dia langsung subjektif melihat dia tidak kompeten. Akhirnya jawaban-jawabannya itu tidak terlalu direspon dengan baik. Atau misalkan kandidat itu menarik. Nah, itu kadang-kadang sudah subjektif duluan, ah ini anaknya cantik, wah ini anaknya ganteng. Sudah nanti akhirnya lebih antusias. Padahal dengan wawancara sebelumnya yang tidak begitu menarik, itu dia tidak terlalu antusias. Nah, ini nggak boleh. Harus objektif. Jadi kesan pertama kandidat itu harus dihilangkan. Yang kedua adalah tidak ada klarifikasi mengenai gambaran pekerjaan secara jelas. Ini harus sangat-sangat dihindari. Jangan sampai pewawancara itu nggak tahu pekerjaan apa yang dicari dalam lowongan itu. Biasanya ketika perusahaan itu tidak punya psikolog, dia akan meng-hire dari psikolog luar. Namun psikolog ini akan di-briefing dulu, pekerjaan yang akan kami cari adalah ini, sales misalkan. Kemudian kompetensi-kompetensi sales atau hal-hal yang harus dimiliki minimal adalah dia pintar komunikasi, dia pandai menyampaikan informasi, dan lain-lain. Misalkan itu, poin-poin penting itu harus disampaikan ke psikolog supaya psikolog itu mampu menggali poin-poin itu dan tidak ada yang terlewati dari itu. Jadi benar-benar ketika perusahaan memilih kandidat, itu benar-benar kandidatnya itu tepat. Tapi kalau psikolognya tidak tahu apa yang harus digali, ya digalinya ngalor ngidul meskipun itu dalam, tapi data itu tidak dibutuhkan oleh wawancara. Jadi wawancaranya akan sia-sia. Data itu tidak dibutuhkan oleh pemilik perusahaan. Jadi akan sia-sia. Ketiga adalah perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Jadi pewawancara itu tidak boleh memberikan bahasa nonverbal. Misalkan dengan mau bertanya sesuatu. Tapi si pewawancara itu menghendaki pertanyaannya adalah tidak gitu. Nah, bahasa nonverbalnya itu dengan menggelengkan kepala. Nah, itu nggak boleh. Pertanyaannya umum tapi dengan menggelengkan kepala dengan tujuan agar tidak jawabannya adalah mengarahkan ke tidak. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus netral. Yang keempat adalah pengaruh karakteristik personal. Jadi karakteristik personal itu misalkan yang pewawancaranya laki-laki belum menikah, yang diwawancara atau kandidatnya perempuan yang cantik yang belum menikah. Nah, itu menjadi dia subjektif, itu nggak boleh. Atau misalkan karena sesama alma mater, lulusan UMMGL gitu antara pewawancara dan kandidatnya, maka hubungannya lebih dekat, lebih cair, lebih enak. Itu nggak boleh. Harus objektif. Dan yang terakhir adalah perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara memang harus hati-hati, harus minim sekali muncul karena ini bisa membuat kandidat menjadi tidak lagi pada koridornya, bisa jadi menjadi stres, menjadi takut. Gitu. Misalkan pewawancaranya bertanya dengan marah. Nah, ini sudah membuat datanya menjadi tidak valid karena merubah kondisi psikologis kandidat. Nah, kemudian ada merancang wawancara situasional terstruktur. Prosedurnya pertama harus menganalisis pekerjaannya. Ya, menganalisis ini dalam artian harus tahu kalian yang sudah analisis pekerjaan, job desk-nya apa, kemampuan yang harus dimiliki apa, dan lain-lain. Nah, itu harus dibaca, minimal dibaca oleh pewawancara. Yang kedua, memeringkat tugas utama pekerjaan. Memeringkat itu seperti saya contohkan ya. Ini adalah psikogram dari kandidat
macam-macam kandidat ini, ada R&D, ada macam-macam. Nah, anggap aja R&D. R&D itu sangat yang kompetensi yang paling diinginkan, itu semua ini memang harus digali. Bisa melalui alat tes, bisa yang tidak bisa dengan alat tes digali dengan wawancara seperti ini. Working systematically bisa dengan wawancara. Comprehension aptitude bisa dengan wawancara dan IST. Nah, ini follow up hanya bisa dengan wawancara. Mau tidak mau, yang di merah-merah ini harus sangat ditekankan. Harus sampai datanya itu kaya mengenai kandidat itu yang berkaitan dengan flexibility thinking, berkaitan dengan follow up, berkaitan dengan resiliensi. Gitu, itu harus ditekankan. Ini adalah memeringkat tugas utama. Tidak semua harus ditekankan, tapi yang paling tidak yang merah-merah tadi harus ditekankan. Kemudian membuat pertanyaan wawancara dan buatlah jawaban benchmark itu. Jadi misalkan pertanyaan flexible thinking, pertanyaannya kalian susun apa gitu, skor tertinggi, ini kan ada nilai 1 sampai 7 yang kalian harus isi nanti saat wawancara kan. Nah, skor tertinggi itu ketika posisinya apa? Flexible thinking itu misalkan dia kekeh tidak mau dapat masukan, berarti dia nggak fleksibel kan pikirannya. Nah, itu poinnya 1. Poin tertingginya 7 itu ketika dia mudah menerima masukan, dia tidak marah ketika diberi saran, dia menjalankan seluruh saran yang diberikan. Nah, itu adalah 7. Sehingga kalian bisa mengukur ketika jawaban kandidat itu di mana, itu poinnya berapa. Itu adalah jawaban benchmark. Kemudian, cara melakukan wawancara efektif. Pertama, ketahui pekerjaannya. Yang kedua, bikin wawancara. Kemudian ada formulir terstandarisasi minimal seperti psikogram tadi. Tapi bedanya ada psikogramnya begini, tapi tengahnya ini adalah mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Di sini bisa jadi di satu ini kondisi yang paling buruk, di sini kondisi yang paling baik. Kemudian mengajukan pertanyaan dan buat catatan singkat. Catatan ini kalau bisa tulislah tidak di bawah meja atau misalkan di bawah meja di paha Anda, dan Anda menulis sekilas saja melihat bahwa Anda tetap fokusnya dengan kandidat, tapi tangan Anda di bawah meja tetap bekerja. Itu lebih baik. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kalian bisa tulis di meja, tapi dengan tidak menarik perhatian kandidat supaya tidak merusak mood-nya mereka. Dan tutup wawancara dengan baik. Nah, untuk bisa mengajukan pertanyaan dengan baik, ada 4 hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah mengirimkan jawaban yang tidak diinginkan. Kayak tadi bahasa nonverbalnya gitu. Jawabannya tidak diinginkan adalah tidak melakukan misalkan. Tapi pertanyaannya pertanyaan umum, apakah Anda melakukan sesuatu itu dengan baik tapi dengan geleng kepala misalkan. Nah, ini kan sudah mengarahkan, itu nggak boleh. Mengintrogasi itu juga nggak boleh. Jadi biarkan semuanya mengalir. Memonopoli wawancara. Pewawancara lebih banyak bicara, itu tidak boleh. Atau kandidat terlalu banyak bicara, itu juga tidak boleh. Jadi semuanya harus normal. Kemudian mengajukan pertanyaan tertutup. Ini nggak boleh. Pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan ketika jawabannya ya, tidak, bukan, senang, bahagia, nggak suka, itu nggak boleh. Tapi harus pertanyaan terbuka yang itu menjelaskan. Misalkan, apakah kamu benar melamar di sini? Iya. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang boleh misalkan, bagaimana kamu tertarik sehingga melamar pekerjaan di sini? Nah, itu yang boleh. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh pertanyaan di posisi sales. Misalkan, pertanyaan pengetahuan pekerjaan itu, apa yang Anda lakukan jika penjualan menurun? Ini berkaitan dengan pengetahuan pekerjaan. Atau misalkan pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengganti
ban mobil. Itu kan pengetahuan pekerjaan. Kemudian pertanyaan pengalaman itu berkaitan dengan pengalaman dia. Contohnya kalau di sales, apakah pengalaman yang pernah Anda lakukan, yang Anda miliki selama ini menjadi sales? Dia akan cerita tentang pengalamannya. Kemudian pertanyaan keperilakuan, berkaitan dengan perilaku. Tadi ingat ya, STAR ya, situasinya apa, tugasnya apa, responnya apa, hasilnya apa, gitu. Ceritakan pada saya saat cara Anda menjual barang menjadi sales, saat menjadi sales. Dia kan akan cerita. Jadi ini situasinya adalah menjual barang saat menjadi sales. Dia akan cerita bla 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 gitu. Kemudian kejar untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian tugas Anda saat itu apa? Kejar lagi, dia akan cerita tugasnya bla 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 bla. Lalu hasilnya bagaimana dengan yang sudah Anda lakukan? Nah, ini adalah keperilakuan. Kemudian kalau pertanyaan situasional itu jika Anda mendapatkan target penjualan yang sangat tinggi dan sulit untuk dicapai, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kan situasi. Situasi ini bisa jadi hanya angan-angan yang sebetulnya dia tidak pernah melakukan ini, tapi ketika ada ini, apa yang harus dilakukan? Atau situasi benar-benar yang sudah dia alami. Gitu. Ini sedikit ulasan dari saya. Jika nanti ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan saat kita diskusi. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.